Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriskirada Putri, dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi. Baik, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai elastisitas. Langsung saja masuk kepada materinya. Ya, kita akan membahas mengenai elastisitas. Apa itu elastisitas? Kalau secara definisi, elastisitas itu berarti sesuatu yang apa istilahnya ya? Sesuatu yang fleksibel gitu ya. Sesuatu yang fleksibel yang bisa berubah jika ada perubahan dari sisi yang lainnya gitu. Nah, kita lihat satu persatu mengenai elastisitas, agendanya yang pertama yaitu ada konsep dan penerapan elastisitas, kemudian yang kedua mengenai elastisitas permintaan, dan yang ketiga elastisitas penawaran. Nah, definisi elastisitas sendiri adalah tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lainnya. Jadi, kita ini membahas definisi elastisitas yang berdasarkan perekonomian ya, kondisi ekonomi. Jadi, definisi elastisitas ekonomi adalah perubahan atau kepekaan perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lainnya. Jadi kalau ada satu hal yang berubah, maka yang lainnya akan mengikuti, kurang lebih seperti itu. Contoh pembelian yang peka dan tidak peka, atau yang elastis atau tidak elastis, itu biasanya kita contohkan saja kalau yang pembelian yang peka terhadap perubahan harga, yang misalnya perjalanan liburan. Biasanya kalau tiba-tiba ada promo, tiket murah, dan lain sebagainya, paket liburan itu tiba-tiba akan ada peningkatan permintaan gitu ya. Jadi dia dikatakan sebagai contoh pembelian yang peka. Kalau yang tidak peka itu contohnya kebutuhan pokok. Jadi misalnya seperti makanan sembako, ya, listrik, gas, dan lain sebagainya. Harganya berapapun orang akan tetap membeli. Jadi ini termasuk pembelian yang tidak peka. Hubungan kuantitatif antara harga dan kuantitas yang dibeli dianalisis dengan menggunakan konsep elastisitas. Oke, konsep elastisitas. Yang pertama, elastisitas permintaan adalah hubungan relatif dalam jumlah unit barang yang dibeli sebagai akibat dari perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Misalnya, di sini kaitannya dengan elastisitas harga, elastisitas silang, atau elastisitas pendapatan. Jadi ketika ada suatu produk atau barang atau jasa yang tiba-tiba meningkat atau menurun dari sisi penjualannya atau tingkat pembeliannya, dikarenakan misalnya kalau meningkat ya berarti harganya menurun gitu ya. Kalau misalnya penjualannya menurun berarti ada perubahan dari sisi harga yang meningkat. Itu salah satu faktornya itu harga. Selain harga yaitu ada elastisitas silang. Silang ini kaitannya ketika ada barang lain yang bisa menggantikan. Jadi otomatis akan akan menurun permintaannya gitu. Kemudian elastisitas yang kaitannya dengan pendapatan atau elastisitas pendapatan. Ini kaitannya ketika daya beli masyarakat menurun, maka permintaannya juga akan menurun. Ya, mungkin bisa dilihat lebih jelasnya lagi. Yang pertama, elastisitas harga atau ED adalah persentase perubahan jumlah permintaan yang disebabkan oleh persentase perubahan harga. Di sini ada rumusnya, bisa dicek sendiri. Tapi intinya ketika harga, ini grafiknya ada P, ada Q ya, harga dan kuantitas. Ketika P-nya 1, Q-nya 1, tetapi begitu P-nya 2, harganya nurun nih, Q-nya malah meningkat, itu Q2. Kemudian ini ada permintaan, ada beberapa jenis kurva, bisa dibandingkan perbedaannya. Ini permintaan elastis, ini unitary, ini inelastis. Ini elastis sempurna, ini inelastis sempurna. Jadi bedanya kalau elastis itu ya dia bisa menyesuaikan ya, dia peka gitu ya terhadap perubahan faktor, salah satu faktor di dalamnya, misalnya harga tadi ya. Nah, ketika dia price-nya 1.000, maka Q-nya di angka 1. Tapi kalau pas price-nya 500, dia tidak ada di angka 2, tetapi dia malah ada di angka 3. Jadi, ada istilahnya elastisitasnya tinggi. Tapi kalau di unitary, kalau dia 1.000 permintaannya 1. Sedangkan kalau 500 ya permintaannya 2. Jadi dia proporsional. Sedangkan untuk permintaan inelastis, ketika price-nya 1.000, dia angka 1, tetapi price-nya 500, dia cuma naik setengah, jadi cuma 1,5. Berarti ini tergolong permintaan yang inelastis. Kemudian ada permintaan elastis sempurna, yaitu
ketika harganya yang murah sehingga kuantitasnya tinggi, sedangkan permintaan inelastis sempurna ketika harganya mau meningkat seberapa pun ya kuantitasnya juga tetap di angka 2 gitu. Oke, faktor-faktor yang menentukan elastisitas harga, yang pertama tingkat substitusi. Semakin sulit mencari substitusi atau pengganti dari suatu barang, permintaan makin inelastis. Sebaliknya, kalau semakin banyak barang yang bisa menggantikan, maka semakin elastis harganya. Kemudian, jumlah pemakai atau makin banyak pemakai makin inelastis. Misalnya beras, semua orang di Indonesia rata-rata makanan pokoknya adalah beras, sehingga beras yang merupakan sembako adalah salah satu jenis barang yang inelastis harganya. Kemudian proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen. Semakin besar proporsinya, maka semakin elastis. Ya. Kemudian ada jangka waktu, tergantung barangnya, apakah dia durable atau non-durable. Oke. Yang kedua, elastisitas silang. Ya. Kecenderungan perubahan permintaan suatu barang tertentu disebabkan terjadinya perubahan harga barang lain. Jadi, ketika ada perubahan harga lain, barang lain yang kurang lebih bisa sama fungsinya, yang meningkat misalnya, akhirnya penjualan untuk barang kita menjadi meningkat. Gitu. Ini ada rumusnya. Elastisitas silang dapat menunjukkan hubungan dua macam barang komoditi yang sifatnya substitusi atau menggantikan ya. Contohnya daging ya, ada daging sapi, daging ayam. Kemudian komplementer ya. Ini contohnya, ini yang melengkapi ya. Contohnya bahan bakar dengan mobil, kemudian barang yang tidak saling berhubungan atau netral. Next, elastisitas pendapatan, kecenderungan perubahan permintaan yang disebabkan oleh perubahan pendapatan masyarakat. Nah, ini juga daya beli kaitannya. Ada rumus atau persamaannya. Misalnya, jika penghasilan konsumen meningkat 10%, permintaan barang meningkat sebesar 15%. Koefisien elastisitas pendapatan terhadap permintaan barang X adalah, nah, jadi ada perhitungannya seperti ini. 10%, 15%, jadi 15% per 10%, 1,5 gitu ya. Kemudian elastisitas penawaran, kecenderungan perubahan jumlah yang ditawarkan produsen yang disebabkan oleh perubahan harga barang. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran adalah tingkat substitubilitas dengan produk lain, perubahan harga input, pertumbuhan modal perusahaan, kebijakan pemerintah pada perekonomian, persaingan, pertumbuhan pangsa pasar potensial. Jadi kaitannya dengan elastisitas penawaran ketika barang yang ditawarkan produsen itu harganya meningkat, maka ada perubahan yaitu jumlahnya. Jumlah yang ditawarkan produsen itu akan menjadi bertambah kalau misalnya perubahan harga barang juga meningkat. Sebaliknya, kalau perubahan harga barangnya menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga menurun. Hubungan elastisitas harga dengan total revenue atau total pendapatan. Di sini ada rumusnya TR sama dengan P kali Q. Misalnya, digunakan persamaan permintaan linier, P sama dengan A min BQ, maka TR sama dengan A min BQ kali Q sama dengan AQ min BQ kuadrat. Ya. Jadi kalau dilihat di grafik ini, untuk yang di tengah titik ini adalah titik unitary-nya, kemudian yang bagian atasnya elastisnya, yang bagian bawahnya inelastisnya. Gampangnya jika dilihat elastisitas harga. Kalau dia inelastis, jika harga turun maka total revenue-nya juga akan turun. Tapi kalau jika harga naik, maka total revenue-nya juga akan naik. Itu inelastis. Kalau unitary, harganya turun, dia tetap. Harganya naik, dia tetap. Dan kalau elastis, harganya turun, maka total revenue-nya akan menaik. Kalau harganya naik, maka total revenue-nya akan menurun. Nah, sekarang ada kasus nih, teman-teman. Apakah bila panen berlimpah, petani selalu berbahagia ya? Misalkan di sebuah desa yang kecil, yang tenang, di mana seluruh rakyatnya menanam padi, kemudian pada musim panen, hasil panennya sangat berlimpah. Dari ilustrasi tersebut, bagaimana Anda memahami pengaruh elastisitas penawaran, elastisitas pendapatan, elastisitas harga terhadap komoditas pertanian tersebut jika dihubungkan dengan kondisi kesejahteraan petani di Indonesia? Apakah dengan berlimpahnya hasil panen, maka petani akan semakin sejahtera, apakah semakin berbahagia atau tidak, gitu ya. Coba silahkan kerjakan tugasnya ini, pendapatnya masing-masing ditelaah dan dicek di UBL Apps supaya bisa dikerjakan di UBL Apps. Ya, untuk materi mengenai elastisitas, demikian terlebih dahulu dari saya.
Jika ada pertanyaan dipersilahkan melalui WhatsApp grup, kemudian bisa juga di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di komen. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.